Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Shala Evelyn dari Universitas 11 Maret, Program Studi Pendidikan Fisika dengan NIM K2322058. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dua dimensi, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mari kita langsung belajar. Hari ini kita akan belajar gerak lurus untuk fisika kelas 10. Sebelum masuk ke gerak lurus, aku ingin tanya satu pertanyaan, yaitu apakah kalian sering memperhatikan bagaimana arah dan lintasan suatu kendaraan saat berada di jalan? Jika jalanannya itu lurus, kalian akan merasa kendaraan itu melaju dengan kecepatan tetap. Apabila jalannya berkelok-kelok, kendaraan itu otomatis akan menyesuaikan kecepatannya dengan lintasannya itu. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus itu apa sih? Nah, gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya lurus. Nah, di dalam gerak lurus ini terdapat dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita langsung masuk ke gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan konstan atau tetap dengan persamaan matematis, yaitu V sama dengan S per T, atau V yaitu kecepatan, satuannya meter per second, kemudian S sama dengan jarak, satuannya meter, dan T sama dengan waktu dengan satuannya second atau detik. Selanjutnya kita masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak lurus yang kecepatannya berubah beraturan dengan percepatan konstan. Nah, dalam GLBB, perubahan percepatan itu dapat berubah percepatan atau perlambatan. Nah, jadi jika percepatan itu bernilai positif dan jika bernilai negatif, artinya percepatan itu berupa perlambatan. Artinya suatu benda itu mengalami perlambatan. Nah, di sini terdapat 3 persamaan matematis. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A dikali S. Dan yang ketiga, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, di mana tanda plus minus ini kita menyesuaikan A-nya atau percepatannya. Jika percepatannya positif atau berupa percepatan, maka dia akan menggunakan positif. Jika percepatan itu berupa negatif, maka tanda itu akan berubah negatif sesuai dengan percepatannya. Dengan keterangannya, V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per second, kemudian Vt-nya sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per second, dan A sama dengan percepatan meter per second kuadrat dengan T waktu satuannya second, dan S sama dengan jarak satuannya meter. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dan jarak dan waktu di GLB dan GLBB menggunakan pet Colorado atau pet Colorado Edu. Langsung saja, kali ini kita menggunakan web pet Colorado Edu simulasi Moving Man. Kita menggunakan bagian charts, di mana kita akan membuktikan GLB terlebih dahulu dengan merubah kecepatan menjadi 2 meter per second. Lalu kita play, kita lihat grafik yang dihasilkan, kita tunggu hingga 2,6 atau 3 detik. Nah, setelah
kita hentikan, dapat dilihat grafik position atau posisi, di mana terhadap waktu dia garisnya berupa garis lurus naik ke atas kanan, dan grafik kecepatan terhadap waktu berupa garis lurus ke kanan. Kemudian kita reset atau hapus semuanya, dan kita membuktikan GLBB, di mana percepatannya kita ubah menjadi 2 meter per second kuadrat. Kemudian kita play, kita amati grafiknya. Nah, setelah dihentikan, grafik posisi berupa garis lengkung, di mana grafik kecepatan dia naik secara garis lurus, dan grafik percepatan terhadap waktu dia berupa garis lurus ke kanan. Kemudian sudah, lalu kita buktikan jika nilainya negatif itu bagaimana. Nah, sama seperti grafik, jika percepatannya positif, dia akan berupa garis lengkung, tetapi di bawah, berupa ke bawah. Dan grafik kecepatannya juga sama, berupa ke bawah. Nah, dari sini kita mengetahui hubungan antara grafik kecepatan dan waktu, serta posisi dan waktu. Setelah kita mencoba mencari grafik menggunakan simulasi PET Colorado, kita menemukan bahwa grafik GLB itu berupa garis lurus. Dengan kecepatannya konstan, maka garis lurus yang pertama itu, grafik yang pertama yang paling kiri yaitu V terhadap T, di mana V-nya tetap, sehingga garis yang dihasilkan akan tetap ke kanan dengan ketinggian yang sama, karena sumbu Y-nya sama. Kemudian grafik kedua yaitu hubungan jarak dan waktu, dia akan naik ke atas karena memiliki hubungan yang seimbang, memiliki hubungan sama besar. Jadi semakin besar nilai S-nya, maka T-nya juga semakin besar. Jika nilai T-nya semakin besar, maka nilai S-nya semakin besar. Kemudian yang grafik GLBB terdapat 4 grafik, di mana yang 2 grafik di atas itu saat percepatan, dan 2 grafik di bawah merupakan saat perlambatan, di mana V-nya akan naik ke kanan. Semakin banyak waktu, kecepatannya akan semakin naik, dan jaraknya juga akan semakin naik, tetapi tidak beraturan. Kemudian yang bawah, dia akan turun secara konstan kecepatannya, sedangkan jaraknya dia akan perlahan-lahan turun. Oke. Kesimpulan dari gerak lurus yaitu gerak yang lintasannya lurus. Nah, jenisnya juga ada 2, yaitu GLB dan GLBB, di mana GLB itu gerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, sedangkan GLBB itu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang selalu berubah secara teratur setiap selang waktu yang sama dan dipengaruhi oleh percepatan. Perubahan kecepatan tersebut disebabkan oleh adanya percepatan A yang bernilai tetap. Kemudian kita ada 2 contoh soal. Yang pertama, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 2 meter per second selama 10 detik. Nah, hitung jarak total yang ditempuh mobil selama waktu tersebut. Diketahui
V atau kecepatan sama dengan 2 meter per second, di mana T sama dengan 10 second. Ditanya S atau jarak. Kemudian kita dapat masukkan V sama dengan S per T, di mana S berarti sama dengan V kali T. S sama dengan 2 meter per second dikali 10 second menghasilkan S sama dengan 20 meter. Jadi jaraknya adalah 20 meter. Kemudian pertanyaan kedua, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal 30 meter per second, kemudian direm sehingga mengalami perlambatan konstan 3 meter per second kuadrat hingga berhenti. Yang ditanya ada dua. Yang A, berapa waktu yang diperlukan mobil untuk berhenti? Dan yang B, berapa jarak yang ditempuh mobil selama proses pengereman tersebut? Kemudian ini soal GLPP, kemudian diketahui V0-nya 30 meter per second dan A-nya min 3 meter per second karena nilai negatif itu karena dia direm. Artinya merupakan perlambatan. Kemudian ditanya A, T-nya berapa? B itu S-nya berapa? Tinggal dimasukkan ke persamaan yaitu VT. Yang A, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Di mana VT-nya 0 karena dia berhenti. V0-nya 30 dan A-nya min 3. Kemudian dihasilkan T sama dengan 10 second. Kemudian kita jawab yang B. S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Karena A-nya nilainya bernilai minus, maka persamaannya tetap plus. Nah, di sini S sama dengan 30 dikali 10 ditambah setengah dikali min 3 dikali 10 kuadrat. Dihasilkan S sama dengan 150 meter. Materi gerak lurus yaitu GLP dan GLPP sudah selesai saya terangkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.